Dapur MBG di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhenti beroperasi sementara lantaran dana belum dicairkan pemerintah. Akibatnya ribuan siswa di wilayah ini tidak mendapatkan pasokan menu MBG. Dapur SPPG milik Yayasan Indonesia Kita Maju di area barat Desa Pamtam Panua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Akibat dana MBG dari Badan Gizi Nasional belum cair. Tidak ada aktivitas karyawan yang memasak di dapur tersebut, hanya terlihat beberapa karyawan dan sebuah mobil box yang terparkir di halaman dapur SPPG. Akibatnya ribuan siswa di wilayah tersebut tidak mendapatkan pasokan menu MBG. Untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, pelayanan MBG terpaksa diambil alih oleh dapur lain. Penanggung jawab dapur SPPG Kania mengatakan dapur mulai berhenti beroperasi sejak hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, akibat anggaran belum cair. Ia menjelaskan sebelumnya pihaknya telah mengajukan dana anggaran ke BGN Pusat sebesar 500 juta rupiah, namun hingga hari ini anggarannya tidak kunjung cair. Mulai tidak beroperasi itu hari ini karena kendalanya kehabisan dana. Berapa banyak itu yang dibutuhkan anggarannya? Setiap pengajuan dana itu sekitar 500-an. 500 juta. Ini kendala sampai belum cair dianggarkan anggarannya bagaimana? Nah, kita tunggu saja sampai pencairan. Kalau misalnya memang hari ini sudah masuk, besok sudah bisa beroperasi kembali. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan akan memangkas anggaran MBG jika hingga akhir bulan Oktober 2025 terbukti tidak terserap optimal. Padahal sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa anggaran MBG ini sudah terserap optimal sehingga tidak perlu dipangkas. Kita akan membahasnya bersama Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Media Wahyu Askar. Mas Media, selamat malam. Selamat malam, Mas. Jadi sudah diingatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi Menteri Keuangan Purbaya kukuh untuk memotong anggaran MBG jika tidak terserap. Apa dampaknya nanti, Mas? Iya, yang pasti ketika anggaran tidak terserap, ekonomi tidak berputar karena uangnya tidak berputar di bawah. Dan kita tahu MBG memakan uang negara cukup besar dan serapannya masih minim. Ini belum lagi kritik-kritik yang lain terkait pola implementasi di lapangan yang juga belum efektif. Dengan sisa 3 bulan lagi, dengan harapan mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5%, jelas mau nggak mau Menteri Keuangan harus mengoptimalkan anggaran yang ada. Jadi saya kira upaya untuk mengambil anggaran MBG yang saat ini juga belum efektif dan juga belum terserap, saya kira juga patut diacungi jempol. Setidaknya untuk meningkatkan efektivitas belanja publik. Jadi daripada anggaran mengendap di rekening kementerian, mending direalokasi untuk kebijakan yang berdampak besar seperti bantuan subsidi upah, bantuan subsidi UMKM ataupun sektor padat karya infrastruktur kecil. Jadi ini masih bisa dikejar sebetulnya selama 3 bulan ke depan, tentu dengan catatan ada kolaborasi lintas sektor, termasuk juga BGN bisa memberikan perencanaan yang jelas ya. Kalau memang tidak terserap, lebih baik digeser ke program-program lain yang jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat kecil, khususnya hari ini yang daya belinya juga masih stagnan begitu, Mas. Artinya ada upaya dari Menteri Keuangan untuk menekan risiko anggaran yang hangus atau tidak dioptimalkan menjelang akhir tahun ini. Tapi lagi-lagi ini butuh kerjasama lintas sektor ya, artinya program dengan serapan anggaran yang rendah tidak hanya MBG itu harus betul-betul diidentifikasi dengan detail setiap rupiahnya, kemudian digeser ke program lain yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Tentu juga harus dengan output metrik yang jelas. Dan saya kira masih ada waktu, Mas, selama 3 bulan ke depan untuk mengoptimalkan ini. Oke, untuk optimalkan ada waktu 3 bulan ke depan. Tapi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk evaluasi sehingga nanti berujung keputusan apakah perlu dipangkas atau tidak, ini sampai akhir Oktober 2025, Mas Media. Nah, kalau kita melihat berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, apakah memang penentuan tenggat waktu ini sudah merupakan keputusan yang tepat?
Indonesia tidak punya mekanisme automatic reallocation yang cepat ya. Artinya kalau ingin dilakukan, lagi-lagi ini balik lagi ke keputusan politik juga. Kalau Pak Menteri Keuangan mendapatkan dukungan penuh dari Pak Presiden, saya kira ini tetap bisa dilakukan meskipun deadline-nya sangat mepet di bulan Oktober ini. Jadi lagi-lagi perlu political will yang kuat untuk menggeser anggaran yang tidak terserap ini. Soal MBG misalkan, menurut hemat saya daripada dipaksakan untuk terserap dan kita tahu banyak kritik dari masyarakat, banyak yang keracunan, saya kira ada baiknya juga BGN dengan segala kelapangan hati untuk mengakui bahwa ada masalah dalam serapan dan implementasi di lapangan. Jadi strategi cepat yang harus dikejar sekarang saat ini menurut saya adalah cari program yang betul-betul bisa langsung dilakukan dalam waktu cepat dan infrastrukturnya ada. Dan menurut saya itu yang paling mudah dilakukan adalah bantuan subsidi tunai dan bantuan subsidi upah dan itu langsung masuk ke kantong masyarakat. Tahun 2021 itu pernah dilakukan, sisa anggaran di akhir tahun kemudian dioptimalkan ke BST dan BSU. Pada saat yang bersama saya kira juga perlu mendorong pemerintah daerah yang belanja Pemdanya juga masih lambat. Jadi itu bisa dikejar kegiatan fisik prioritas, misalkan irigasi sawah, sanitasi, sehingga pengadaannya pun juga relatif paket-paket kecil dan itu masih bisa dilakukan selama beberapa bulan ke depan dan itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa ya hari ini yang masih cukup kesulitan mendorong ekonominya karena pemangkasan anggaran yang sangat signifikan di daerah. Jadi daripada anggaran mengendap dan tarik ulur dan lagi-lagi ya menurut saya Mas kualitas anggaran itu tidak dilihat juga dari serapannya, tetapi juga dari multiplier efeknya. Dan menurut saya kebijakan-kebijakan strategis besar seperti MBG yang belum siap, multiplier efeknya juga relatif kecil. Mending ditinjau ulang, dievaluasi kembali, sambil jalan anggaran yang ada itu bisa digeser ke masyarakat kecil yang hari ini membutuhkan bantuan. Untuk bansos PKH itu sudah ada sistemnya. Uang bisa langsung masuk dari Kementerian Keuangan ke kantong penerima. Jadi masyarakat bisa langsung menerima uang itu dan uang itu bisa berputar langsung di bawah begitu ya. Artinya ini lagi-lagi tergantung eksekusi dari pemerintah. Tentu ada keputusan politik dan menurut saya ada baiknya pemerintah terkait mengambil kebijakan berpikir demi kepentingan masyarakat luas begitu Mas. Oke, nah soal itu Mas Media menarik karena kan kalau kita lihat selama ini sikap dari pemerintah kemudian kita mengaitkan dengan sikap dari Menteri Keuangan dengan berbagai pernyataan yang dianggap cukup tegas ya meskipun ada istilahnya peringatan dari orang-orang yang dinilai kuat seperti Luhut Binsar Panjaitan dan sebelumnya juga Bahlil Lahadalia. Kalau misalnya dilakukan pergeseran seperti itu tapi di sisi lain pemerintah ini kan program utama pemerintah ya yang sejak awal tuh bahkan kesannya ada pernyataan ini tuh hanya sebagian kecil permasalahan ini dibandingkan efektivitas atau manfaat yang didapatkan oleh mereka yang menikmati MBG ini. Apa faktor yang bisa digunakan atau hitung-hitungan yang bisa dipakai supaya ini memang bisa dialihkan atau digeser ke manfaatnya yang jelas sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat, Mas Media? Saya bisa pastikan belum ada evaluasi yang jelas dari pemerintah terkait program MBG ini. Kalau indikatornya adalah jumlah penerima, itu bukan evaluasi, itu adalah implementasi program. Dan jumlah penerima tidak menjelaskan dampak dari program MBG itu sendiri. Itu satu hal. Artinya evaluasi harus dilakukan tentu saja. Dan menurut hemat saya dengan kondisi hari ini evaluasi mutlak harus dilakukan karena uangnya kan jalan terus ya. Gitu. Jadi saya kira sekarang sambil jalan evaluasi bisa dilakukan, ada mekanisme rolling budget yang bisa dilakukan. Jadi anggaran yang ada kan sudah diplot untuk MBG itu daripada tidak dieksekusi, mending digeser ke program lain yang outputnya jelas. Jadi menurut saya Pak Purbaya sudah menggunakan skema reward and penalty system yang kuat sebetulnya. Tapi kan Pak Purbaya nggak bisa sendiri. Di situ ada keputusan politik juga. Dan menurut saya Dan dalam konteks ini hanya advisory saja, memberi nasihat saja. Lagi-lagi keputusannya tetap ada di Kementerian Keuangan selaku
pengelola bendahara negara, dan ini bisa dilakukan tentu saja, dan Menteri Keuangan punya hak untuk itu. Jadi apakah bisa? Bisa. Dan ini lagi-lagi balik lagi ke keputusan politik, dan kalau seandainya ini dilakukan, ini bermanfaat sekali untuk masyarakat. Jadi daripada spending rush untuk realisasi anggaran yang kemudian dipaksakan dapur umum berjalan tapi kemudian pelaksanaannya bermasalah, banyak yang keracunan, daripada untuk itu lebih baik dialokasikan langsung untuk UMKM, masyarakat kecil, dan itu bisa dinikmati langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Begitu. Dan ini Baik. bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita kalau memang tetap pengen 5% ya di tahun ini. Jadi kredibilitas pemerintah juga dipertaruhkan. Oke. Dan menurut saya Justru, dengan menggeser ke bantuan subsidi upah ya langsung ke masyarakat kecil, ada aspek value for money, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, MBG sekarang masih ada problem dari segi efektivitas, efisiensinya juga bermasalah, dan tata kelolanya juga masih bermasalah. Jadi yang kita inginkan adalah terjadi penyerapan anggaran yang berkualitas, dan ada multiplier efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, dan itu harus dilakukan oleh Baik, Mas pemerintah. Dan Media. saya kira Kita keuangan harus nantikan ya melakukan. bagaimana nanti keputusan Pak Menteri Keuangan di akhir Oktober 2025 nanti. Terima kasih Mas Media sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.